Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ke toko beli kaos, jangan lupa beli kemeja. Semoga sehat terus dan dilapangkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan dan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul Momentum, yang dirilis pada tahun 2015 lalu, yang disutradarai oleh Stephen Campanelli. Film ini akan berfokus kepada pemeran utamanya yang bernama Alex yang diperankan oleh Olga Kurilenko. Alex merupakan mantan agen militer terlatih yang berubah menjadi seorang pencuri, ditarik oleh mantan mitranya ke perampokan bank yang berteknologi tinggi. Selama pencurian, dia secara tidak sengaja mencuri flash drive berharga yang berisi bukti yang memberatkan. Alex kemudian tanpa henti dikejar oleh tim agen yang dipimpin oleh Mr. Washington yang diperankan oleh James Purfoy, yang telah dikirim oleh senator anonim yang diperankan oleh Morgan Freeman untuk mengambil flash drive tersebut. Di awal film, terlihat sekelompok orang sedang melakukan perampokan di sebuah bank. Yang saya sendiri juga tidak tahu bank apa yang sedang mereka rampok. Apakah itu Bank BRI, BNI, BCA, atau Mandiri? Yang jelas, mereka menggunakan kostum layaknya monster dalam film Power Ranger. Dan suaranya disamarkan sehingga tidak ada yang dapat mengenali mereka. Mereka kemudian menyandra semua orang yang sedang membuka rekening baru di bank tersebut. Saat mereka akan buka brankas yang berteknologi canggih itu, ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan, karena brankas itu hanya dapat dibuka oleh manajer bank tersebut. Lalu mereka membawa sang manajer dan memaksanya untuk membuka brankas. Kemudian mereka membawa berlian dan sebuah drive yang ada di dalam brankas itu. Saat mereka akan meninggalkan bank, terjadilah sedikit pertengkaran antara Alex dengan salah satu rekannya. Dia ingin membunuh security bank karena melihat security itu akan mengambil pistolnya. Kemudian Alex mengatakan bahwa security tersebut bukanlah sebuah ancaman bagi mereka. Namun Alex dan rekannya saling melepaskan tembakan yang mengakibatkan luka pada leher bagian kanan rekannya, dan tanpa diduga mereka pun saling jambak-jambakan layaknya pertengkaran antara istri sah dengan seorang pelakor, hingga hal tersebut membuat topeng Alex terlepas. Tak lama setelah itu, Alex yang masih dikuasai iblis kembali menembak rekannya hingga tewas. Pada scene berikutnya, Alex dan dua orang rekannya yang tersisa menikmati hasil rampok mereka. Alex yang sedang berendam dalam sebuah bathtub sambil meminum miras oplosan menyaksikan liputan terkini tentang perampokan di sebuah bank yang mana dialah pelakunya. Tak lama kemudian, Alex mendapatkan pesan dari rekannya yang bernama Kevin. Dia meminta Alex untuk membantunya melakukan sebuah pekerjaan, namun Alex menolaknya. Tiba-tiba sepasang orang yang tidak dikenal itu langsung memukul Jessica dan juga Kevin. Tak lama kemudian, seorang agen yang bernama Washington datang dan memaksa Jessica untuk membuka kode ponselnya. Ternyata, Jessica diam-diam merekam saat dirinya bersilaturahmi kelamin dengan Washington. Hal itu ia lakukan untuk memeras si agen tersebut. Tak lama kemudian, video itu dihapus dan Jessica ditembak hingga tewas. Alex yang sedang ngepron di bawah ranjang menyaksikan semua kejadian tersebut. Bahkan Alex hampir saja tertusuk saat kacungnya Washington membunuh Kevin karena dia tidak mau memberikan drive yang mereka cari. Kemudian saat Washington melaporkan kepada senator bahwa dia belum dapat menemukan drive-nya, yang mana senator ini adalah pemilik drive yang mereka curi, tiba-tiba Alex keluar dari persembunyiannya dan menodongkan pistol kepada Washington. Dan ternyata
pistol yang ia gunakan ternyata kosong, dan satu-satunya cara adalah melarikan diri dari kejaran anak buah Washington tersebut. Dan ternyata kesialan Alex berlanjut. Saat ia berhasil membawa salah satu mobil yang berada di hotel, di perjalanan dia malah dikejar-kejar oleh polisi. Tak lama kemudian, mobil Alex ditabrak oleh Washington yang mengakibatkan mobilnya terbalik. Alex kemudian bersembunyi di tempat salah satu rekannya yang masih tersisa. Alex mengatakan bahwa dirinya sedang dikejar oleh seorang pembunuh bayaran. Mendengar hal tersebut, kemudian dia mengambil senjata lootingannya dan duduk manis sambil menunggu kedatangan Washington. Alex kemudian menelpon istri Kevin yang bernama Fanny dan memberitahu bahwa dia dan anaknya sedang dalam bahaya. Alex meminta Penny untuk mengambilkan paket yang ditinggalkan Kevin, namun Penny menutup teleponnya. Selanjutnya, saat rekan Alex yang masih nyaman di tempat duduknya kemudian berdiri dan mengira seseorang akan datang dari depannya. Namun, dia ditembak dari belakang hingga tewas seketika. Tak kicuang kan? Washington kemudian menggeledah rumah tersebut. Saat menggeledah kamar, dia melihat telepon yang baru saja digunakan. Kemudian, dia langsung menelpon balik nomor yang ditelepon sebelumnya, yaitu Penny. Namun, ternyata dijawab oleh anaknya Penny, dan Washington sedikit berbasa-basi kepada bocil tersebut, yang pada akhirnya menanyakan alamat, dan dengan kepolosannya anak itu memberitahu alamatnya. Nya 7415 Glen Avenue. Washington pun berhasil menemukan rumah Penny. Saat Penny berusaha melarikan diri, dia dipukul oleh anak buah Washington hingga tak sadarkan diri. Washington akhirnya membawa berlian dan drift yang dia cari dan menyuruh kacungnya membereskan si Penny yang tengah pingsan tersebut. Dan tentu saja mereka memutuskan untuk mencicipi donat madunya si Penny. Dasar tak mesum. Tak lama kemudian, Alex datang dan menghabisi kedua pria tersebut. Johnny mereka yang tadinya berdiri tegak, tiba-tiba tertunduk seketika. Mati kan? Singkat cerita, ternyata yang diambil oleh Washington bukanlah drift yang asli. Drift tersebut masih berada di tangannya si Penny dan Alex memutuskan untuk memeriksanya. Namun sayangnya, lokasi mereka terlacak melalui drift tersebut. Washington bersama sepasang anak buahnya pergi ke sebuah gudang untuk menghilangkan jejak dengan membawa dua orang mayat yang mereka bunuh. Lalu mereka membakar mayat tersebut. Namun, Alex mengetahui posisi Washington melalui GPS telepon yang ia gunakan. Alex yang sudah berada di TKP kemudian menelpon Washington sambil menyandera salah satu anak buahnya. Alex meminta agar Washington mengembalikan berliannya. Dengan kesepakatan, dia akan memberikan drift yang dia cari. Alex memberi kesempatan kepada Washington selama 5 detik, jika tidak dia akan menembak anak buahnya tepat di mulut pria itu. Namun, Washington berusaha mengulur-ulur waktu sehingga anak buahnya tewas dalam mobil dan mobil tersebut meledak. Singkat cerita, Alex pun dipukul oleh orang yang tidak dikenal hingga dia tak sadarkan diri. You'll come right with me. Dan ternyata si botak yang berbadan besar itu juga merupakan anak buah dari Washington. Kemudian mereka mengikat Alex dan menanyakan keberadaan drift tersebut. Namun, Where is the drive? kesabaran Washington nampaknya sudah mulai habis. Dia menjepit kaki Alex menggunakan sebuah alat
yang membuat Alex berteriak kesakitan. Kemudian Alex meminta untuk menelpon seseorang dan dia mengatakan It's going to be Cape Town Airport, 9 p.m. tonight. Alex dan Washington kemudian pergi ke Bandara Soekarno-Hatta dengan keadaan kakinya yang pincang dan digiringi oleh Washington. Dengan penyamarannya, Penny memberikan sebuah kunci loker kepada Alex, kemudian memberikan kepada Washington dan menyuruhnya untuk mengambil sendiri drift yang ia cari. Namun, Washington merasa ada kejanggalan dan dia ingin Alex yang membuka loker untuk mengambil drift tersebut. Excuse me, officer. What are you doing? Officer? Saat membuka loker, Alex mengeluarkan sebuah koper dan Alex mengatakan bahwa driftnya berada dalam koper. Kemudian Washington menyuruh anak buahnya untuk memeriksa koper tersebut. Dan ternyata terjadi sedikit perkelahian antara Alex dengan Washington. Namun, yang saya heran di mana dan kapan Alex memasukkan drift itu ke dalam kantong jas milik Washington. Alex kemudian berhasil melarikan diri di tengah kericuhan yang sedang terjadi. Saat keluar dari bandara, Washington ternyata sudah dikepung oleh polisi. Kamang kelari. Entah berapa banyak peluru yang bersarang di tubuh Washington, saya juga belum sempat menghitungnya, namun peluru tersebut cukup untuk menewaskannya. Akhirnya, cerita saat Alex berada dalam sebuah pesawat, dia menemui seorang entah rekan rampoknya yang hidup kembali. Saya juga bingung karena dia memiliki bekas luka yang sama saat Alex menembaknya. Alex kemudian menyuruh pria misterius itu mengecek drift tersebut. Dan ternyata isinya adalah rencana sang senator untuk mengambil alih dan menjadi penguasa di negaranya.